Mungkin di antara kamu pernah merasakan hancur karena orang yang kamu jaga justru menikammu dari belakang. Orang yang kamu percaya justru mengkhianatimu. Sakitnya bukan di kepala, tapi di dada, karena kamu tahu yang rusak bukan sekadar hubungan, tapi harga dirimu ikut jatuh bersamanya. Dan ironisnya lagi, dia selingkuh, sementara kamu masih mempertimbangkan perasaan. Yang lebih menyakitkan adalah ketika kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Kamu merasa tidak cukup baik, tidak cukup perhatian, tidak cukup ini, tidak cukup itu. Padahal, kenyataannya sederhana. Orang yang setia tidak akan tergoda, dan orang yang punya prinsip tidak akan mencari pelarian di pangkuan orang lain. Kesetiaan bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling dewasa menjaga komitmen. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tenangkan hatimu. Jangan buru-buru bereaksi, jangan langsung balas dendam, dan jangan sampai luka batinmu membuatmu kehilangan jati diri. Justru di momen seperti ini, kamu butuh kendali penuh atas emosi. Karena kalau emosimu yang memimpin, hidupmu yang hancur. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, dan tonton video ini sampai akhir karena kita akan membahas langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan dengan cara yang bijak, terhormat, dan bernilai stoik. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan inti. Kita bahas ini bersama-sama. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu tahu apa yang paling kejam setelah diselingkuhi? Bukan pengkhianatan itu sendiri, tapi saat kamu mulai menyalahkan dirimu atas perbuatan orang lain. Kamu mulai berpikir, mungkin aku kurang perhatian, mungkin aku kurang menarik, mungkin aku salah. Dan disitulah kamu perlahan membunuh harga dirimu sendiri, bukan karena orang lain, tapi karena pikiranmu sendiri yang tidak adil terhadap dirimu. Padahal mari kita jujur, kesetiaan itu pilihan bukan hasil dari seberapa sempurnanya kamu. Orang yang ingin selingkuh akan selingkuh, bahkan jika kamu sudah melakukan segalanya. Kamu bisa memberi kasih sayang, waktu, dan pengorbanan, tapi jika hatinya kosong dari komitmen, semua itu tidak akan berarti apa-apa. Jadi berhentilah menyalahkan diri sendiri atas keputusan bodoh yang bukan kamu yang buat. Kalau kamu terus memikul kesalahan yang bukan milikmu, kamu akan tenggelam dalam rasa bersalah yang tidak perlu. Orang Stoik berkata, kita tidak menderita karena kenyataan, tapi karena cara kita memandang kenyataan. Mungkin kenyataannya memang pahit, tapi jangan biarkan pikiranmu membuatnya jadi racun yang membunuh jiwamu. Lihat dirimu. Kamu masih punya nilai. Kamu masih bisa bangkit. Hanya karena seseorang tidak bisa melihat nilaimu, bukan berarti kamu tidak berharga. Kadang, seseorang buta karena kebodohannya sendiri, bukan karena kamu tak cukup bercahaya. Jadi, berhenti memadamkan cahayamu hanya karena seseorang memilih untuk menutup matanya. Selingkuh adalah bukti kekerdilan jiwa, bukan kekuranganmu. Kamu tidak gagal mencintai, kamu hanya mencintai orang yang salah. Ada perbedaan besar di situ. Dan jika kamu masih bertahan dalam rasa bersalah, artinya kamu belum benar-benar mengerti bahwa kamu tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Tapi kamu bisa mengontrol cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Maka mulai sekarang maafkan dirimu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar. Menyalahkan diri sendiri tidak akan memperbaiki apapun. Kamu berhak tenang, kamu berhak damai, kamu berhak tumbuh. Karena satu hal yang pasti, pengkhianatan mereka tidak pernah layak untuk menghancurkanmu. Jangan langsung bereaksi, tapi kendalikan emosi. Ketika kamu pertama kali tahu pasanganmu selingkuh, hal yang paling ingin kamu lakukan biasanya adalah meledak, marah, menuntut penjelasan, mengamuk, atau bahkan mencari pelarian untuk membuktikan bahwa kamu masih laku. Tapi faktanya, reaksi tergesa-gesa seperti itu hanya akan membuatmu terlihat kalah. Di saat emosimu memimpin, logikamu mati, dan di situ kamu justru menjadi boneka dari rasa sakitmu sendiri. Ingat ini baik-baik, orang yang mengkhianatimu sudah cukup menghancurkan kesetiaanmu. Jangan biarkan dia menghancurkan harga dirimu juga. Orang Stoik tidak bertindak berdasarkan luka, tetapi berdasarkan kendali.
Kamu tidak perlu membuktikan apapun dengan amarah, karena amarah justru tanda kamu belum mengendalikan dirimu. Orang yang kuat bukan yang mampu membalas, tapi yang mampu memilih kapan diam lebih elegan daripada merusak diri sendiri. Banyak orang yang gagal di fase ini karena merasa aku harus melakukan sesuatu sekarang juga. Padahal yang kamu butuh bukan aksi cepat, melainkan pikiran yang jernih. Yang bergerak karena marah selalu menyesal, yang bergerak karena sadar selalu menang. Tenangkan diri, tarik napas panjang dan latih dirimu untuk berdiri di atas perasaan, bukan tenggelam di dalamnya. Lihat bagaimana dunia bekerja. Orang yang merugi adalah orang yang terburu-buru. Begitu pula dalam hubungan. Jika kamu langsung bereaksi, kamu memberi dia panggung untuk memutarbalikkan keadaan, seolah-olah kamu yang bermasalah. Banyak pengkhianat yang justru playing victim karena korban bereaksi tidak terkontrol. Jadi sebelum bicara, pastikan kamu sudah tahu siapa yang sebenarnya menguasai situasi. Kamu atau emosimu? Dalam prinsip stoik, kamu hanya mengontrol dua hal, tindakanmu dan responmu. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang sudah dia lakukan, tapi kamu sepenuhnya bisa mengontrol bagaimana kamu menanggapi. Dan kadang, diam yang tenang jauh lebih menyakitkan bagi pelaku daripada teriakan yang penuh emosi. Karena diam berarti kamu sedang memproses, bukan runtuh. Belajarlah menahan diri bukan untuk berpura-pura kuat, tapi untuk memilih langkah yang tidak membuatmu menyesal. Kendali diri adalah tameng yang menjaga martabatmu tetap tegak. Pengkhianatan mungkin melukai, tapi kehilangan kendali membuatmu hancur dua kali. Maka sebelum kamu melangkah lebih jauh, pastikan kamu berdiri dengan kepala tegak, bukan dengan hati yang kalap. Lihat fakta bukan drama di dalam kepala. Ketika kamu mengetahui pasanganmu selingkuh, pikiranmu biasanya langsung berlari lebih cepat daripada kenyataan. Kamu mulai membayangkan adegan-adegan yang bahkan belum tentu benar, bagaimana mereka bersama, bagaimana ia membohongimu, bagaimana ia memilih orang lain dibanding kamu, sampai akhirnya dirimu kelelahan oleh cerita yang kamu buat sendiri di kepalamu. Pada akhirnya, yang menghancurkan bukan hanya fakta bahwa dia berkhianat, tapi interpretasi berlebihan yang kamu tumpuk di atas kenyataan. Kamu menjadi korban dua kali, oleh perbuatannya dan oleh pikiranmu sendiri yang tak mau berhenti menyiksa. Sebelum kamu melangkah, kamu perlu berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar terjadi dan apa yang hanya aku bayangkan? Fakta tidak pernah serumit pikiran yang panik. Fakta hanya berkata, dia selingkuh. Titik. Tapi pikiranmu mulai menciptakan narasi. Aku tidak cukup baik, aku kurang dibanding selingkuhannya, aku tidak pantas dicintai, aku tidak berharga. Dan disinilah masalahnya. Kamu perlahan mengganti realita dengan imajinasi yang melukai dirimu sendiri lebih dalam dari pengkhianatan itu sendiri. Para stoik memilih melihat sesuatu apa adanya, bukan apa yang mereka takutkan. Ini bukan soal menekan emosi, tapi menata persepsi. Karena jika persepsi kacau, hidup ikut hancur. Kamu harus paham bahwa rasa sakitmu membesar bukan karena kejadian itu sendiri, tapi karena dramatisasi di dalam kepalamu. Selama kamu gagal memisahkan fakta dan asumsi, kamu tidak sedang disakiti lagi. Kamu sedang menyakiti diri sendiri dengan sukarela. Coba perhatikan bagaimana pikiran sering mempermainkanmu. Ia mengambil satu kejadian, lalu memperluasnya menjadi kesimpulan tentang nilai dirimu. Padahal kesalahan seseorang tidak pernah menjadi refleksi dari kualitas orang yang disakiti. Kalau seseorang mencuri emas, apakah itu berarti emasnya tidak berharga? Tidak, itu hanya berarti pencurinya tidak tahu cara menghargai sesuatu yang bernilai. Begitu pula dengan kesetiaanmu. Ia dicuri, bukan karena tak bernilai, tapi karena dia tidak layak memilikinya. Kamu harusnya melihat realita, tanpa bumbu emosional yang tidak perlu. Bukan menyangkal perasaan, tapi tidak membiarkan perasaan mengaburkan logika. Kamu boleh kecewa, kamu boleh sedih, tapi jangan biarkan kesedihan mengubah definisi dirimu. Kamu tetap berharga sekalipun kamu sedang disakiti. Kamu tetap kuat meski sedang roboh sementara. Jika kamu mampu melihat fakta apa adanya, kamu akan menemukan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada bagaimana kamu dihormati oleh orang lain, tetapi bagaimana kamu menghormati dirimu sendiri.
bahkan di saat hati sedang babak belur. Karena setelah badai emosi mereda, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan penting. Apakah kamu akan membiarkan luka ini menjatuhkan derajatmu, atau kamu memilih untuk berdiri dan menolak menjadi korban dari pikiranmu sendiri? Nilai dirimu lebih tinggi dari pengkhianatan. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang yang diselingkuhi. Mereka menurunkan nilai dirinya hanya karena seseorang memperlakukannya dengan rendah. Padahal, cara orang lain memperlakukanmu tidak pernah menjadi standar siapa dirimu. Itu hanya cermin dari siapa mereka sebenarnya. Dan jika kamu terus merasa tidak berharga hanya karena dikhianati, berarti kamu sedang membiarkan seseorang yang tidak mampu menghargai dirimu menjadi penentu harga dirimu. Itulah bentuk hilangnya martabat paling halus. Ketika kamu memberi kesempatan pada pengkhianat untuk menentukan nilaimu, selingkuh bukanlah bukti kamu tidak cukup baik. Selingkuh adalah bukti bahwa dia tidak cukup dewasa menjaga apa yang berharga. Ada banyak orang baik yang tetap dikhianati, bukan karena mereka kekurangan cinta, tapi karena pasangannya kekurangan karakter. Tidak semua yang kehilanganmu sedang diuji cintanya, beberapa hanya gagal lulus ujian kesetiaan. Jadi, jangan ukur kualitas jiwamu dari pilihan buruk yang mereka buat. Di saat kamu merasa jatuh, kamu mungkin berpikir bahwa dirimu tidak pantas dicintai dengan setia. Tapi kebenaran yang harus kamu sadari adalah kamu diselingkuhi bukan karena kamu tidak pantas dicintai, tetapi karena mereka tidak pantas dipercaya. Nilai dirimu tidak ditentukan dari bagaimana orang memperlakukanmu di masa lemah, tetapi bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri setelah terluka. Ada yang hancur karena luka, ada pula yang justru naik kelas karenanya. Lihatlah dirimu sejenak dari sudut pandang lain. Kamu tetap seseorang yang mampu mencintai, mampu memberi kesetiaan, mampu memegang janji. Itu nilai, itu karakter, itu kualitas. Dan kualitas seperti itu tidak jatuh hanya karena seseorang tidak mampu membalasnya. Faktanya kesetiaanmu tidak pernah sia-sia. Ia hanya jatuh ke tempat yang salah. Sama seperti berlian, jika dibuang ke tempat sampah, tetap bernilai. Yang salah hanya tempatnya, bukan wujudnya. Jika kamu ingin bangkit, kamu harus terlebih dahulu menghentikan kebiasaan menawar harga dirimu untuk seseorang yang bahkan tidak mampu membayar dengan rasa hormat. Karena orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu meragukan dirimu. Dia tidak akan bermain rahasia di belakangmu, tidak akan menjadikanmu pilihan cadangan, dan tidak akan meminta kesetiaan sambil diam-diam menanam pengkhianatan. Orang yang bernilai tidak menyia-nyiakan yang bernilai. Kamu harus mulai belajar menatap cermin, bukan untuk mencari kekurangan, tetapi untuk mengingatkan dirimu bahwa kamu layak diperlakukan dengan hormat. Luka yang kamu bawa bukan bukti kelemahan, tapi bukti bahwa kamu pernah memberi sepenuh hati. Yang harus kamu ingat hanyalah satu hal, pengkhianatan mereka tidak pernah menurunkan nilai dirimu. Yang menurunkan nilai dirimu adalah ketika kamu berhenti menghormati dirimu sendiri. Tidak perlu meminta penjelasan, lihat tindakan. Di titik ini banyak orang terjebak pada pertanyaan yang tidak ada gunanya. Kenapa dia melakukan ini? Apa kurangku? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu berharap ada jawaban yang bisa meredakan sakitmu, tetapi pada kenyataannya, penjelasan dari seorang pengkhianat jarang membawa ketenangan. Yang ada hanya pembenaran manipulasi atau pemindahan kesalahan. Karena begitu seseorang berkhianat, yang pertama mereka selamatkan biasanya bukan hubungan, tapi reputasinya sendiri. Maka jangan heran jika mereka lebih sibuk membela diri daripada menyesal. Meminta penjelasan dari orang yang tidak jujur hanya membuatmu bermain di dalam panggung yang dia kendalikan. Kamu seperti meminta kebenaran dari mulut seseorang yang bahkan berani menghancurkan kepercayaanmu di belakangmu. Selingkuh saja dia lakukan diam-diam, apalagi berbohong, itu jadi hal yang mudah baginya. Jadi, apa gunanya mengemis klarifikasi dari seseorang yang sudah terbukti tidak mampu menjaga integritasnya sendiri? Lihatlah kenyataan dengan mata terbuka. Tindakan adalah pengakuan paling jujur yang tidak bisa ditutup-tutupi. Seseorang bisa menata kata-kata, tetapi tidak bisa menata hati yang sudah condong ke tempat lain.
Dia mungkin berkata, "Aku masih sayang," tapi pilihannya menunjukkan sebaliknya. Dia mungkin berkata, "Aku khilaf," tapi dia mengulanginya. Kata-kata hanyalah topeng, tindakan adalah wajah aslinya. Dan wajah asli itulah yang seharusnya kamu terima, bukan topengnya. Ketika kamu menuntut penjelasan, kamu sebenarnya sedang meminta mereka menghargai sesuatu yang sejak awal mereka tidak pernah hargai, kepercayaanmu. Kamu seperti memohon agar ia menjadi orang yang lebih baik, padahal kebajikan tidak pernah tumbuh dari paksaan. Orang yang menyesal akan memperbaiki, orang yang hanya ketahuan akan membela diri, dan di titik ini kamu harus dewasa melihat garis tipis, namun jelas antara penyesalan dan takut kehilangan kenyamanan. Berhentilah memberikan ruang bagi seseorang untuk membolak-balikkan logikamu. Karena semakin kamu memberi panggung untuk mereka bicara, semakin besar kemungkinan kamu dipermainkan ulang dengan narasi baru. Kamu tidak butuh kata-kata manis yang terlambat. Kamu butuh kesadaran bahwa kamu melihat seseorang sebagaimana dia benar-benar ada, bukan sebagaimana kamu berharap dia seharusnya. Jadi daripada meminta penjelasan, cukup lihat apa yang mereka lakukan. Karena orang yang sungguh peduli tidak perlu diperintah untuk memperbaiki. Yang masih ingin memiliki akan berjuang. Yang sudah selesai akan terlihat dari caranya perlahan melepaskanmu bahkan tanpa bicara. Dan jika tindakan mereka sudah menunjukkan bahwa kamu bukan prioritas, maka kamu tidak perlu lagi bertanya. Kamu hanya perlu berhenti buta terhadap kenyataan. Belajar melepaskan dengan harga diri. Banyak orang bisa melepaskan, tapi tidak semua bisa melepaskan dengan harga diri. Ada yang melepaskan sambil memohon, ada yang melepaskan sambil berharap dia kembali. Ada pula yang melepaskan sambil diam-diam menunggu dibutuhkan lagi. Itu bukan melepaskan, itu hanya menunda luka. Melepaskan yang sesungguhnya bukan tentang pergi dari seseorang, tapi membebaskan diri dari ikatan batin yang membuatmu terus merasa kurang, kalah, dan tidak layak. Melepaskan dengan harga diri berarti kamu berhenti menagih sesuatu yang tidak akan pernah diberi dengan tulus. Kesetiaan. Kamu berhenti memperjuangkan seseorang yang bahkan tidak memperjuangkan rasa hormat untukmu. Kamu tidak perlu memaki, tidak perlu membalas, tidak perlu menjatuhkan. Kamu cukup berdiri tegak dan berkata pada dirimu sendiri, "Jika ini bukan rumah bagi jiwaku, maka aku berhak keluar dengan kepala terangkat, bukan dengan hati menunduk." Karena begini, meninggalkan sesuatu yang tidak bisa menghargaimu bukanlah kehilangan, itu pembebasan. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang diselamatkan dari seseorang yang tidak mampu berjalan seiring dengan pertumbuhanmu. Dan pada akhirnya, yang paling menyakitkan bukanlah berpisah tapi bertahan di tempat di mana kamu tidak dihargai. Melepaskan bukan kekalahan, justru itu bentuk kemenangan atas dirimu sendiri. Dalam prinsip Stoik, yang kita lepaskan bukan orangnya, tetapi keterikatan emosional yang tidak sehat terhadap harapan palsu. Kita tidak bisa memaksa seseorang menjadi setia, tetapi kita bisa memutus kontrolnya atas harga diri kita. Itulah bentuk kendali tertinggi. Kamu tidak mengemis kehadiran, kamu memilih martabat. Kamu tidak menahan tangan yang ingin pergi, kamu membuka pintu agar jiwamu sendiri punya ruang untuk pulih. Dan benar, melepaskan itu sakit. Tapi sakit karena kamu sedang menyembuhkan dirimu. Sedangkan bertahan dalam hubungan yang mengkhianatimu, itu bukan sakit. Itu penghancuran pelan-pelan. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah kamu sanggup melepaskan? Tapi, apakah kamu sanggup terus merusak dirimu hanya demi mempertahankan seseorang yang sudah tidak memilihmu? Melepaskan berarti kamu berhenti berjuang di tempat yang salah, agar kamu bisa memulai perjalanan baru dengan dirimu sendiri sebagai prioritas. Karena kadang, kehilangan seseorang bukan akhir dari kisahmu. Justru itu awal kamu akhirnya belajar mencintai diri sendiri secara benar. Dan ketika kamu mampu melepaskan dengan kepala tegak, itulah tanda bahwa luka tidak lagi mengikatmu. Kamu telah menang. Bangkit, berjalan dan jangan menengok ke belakang lagi. Bangkit bukan berarti kamu sudah tidak merasa sakit. Bangkit berarti kamu memilih untuk tidak tinggal di dalam luka yang sama. Luka boleh ada, tapi hidup harus berjalan. Karena pada akhirnya,
Hidup tidak menunggu siapapun. Kamu yang harus memutuskan kapan berhenti meratapi dan mulai melangkah maju. Jangan biarkan seseorang yang tidak bisa menjaga hatimu menjadi alasan kamu berhenti mencintai kehidupanmu sendiri. Banyak orang gagal move on bukan karena masih cinta, tapi karena mereka masih ingin dipilih. Mereka masih ingin pengakuan, ingin pembuktian bahwa aku cukup layak untuk kamu sesali. Pada akhirnya mereka tetap terikat, bukan pada orangnya, tapi pada rasa ingin dihargai oleh orang yang tidak layak. Itulah sebabnya bangkit itu pertama-tama bukan soal meninggalkan masa lalu, tetapi berhenti mencari validasi dari orang yang seharusnya tidak lagi kamu tempatkan di hidupmu. Melangkah maju artinya kamu mengembalikan kendali atas masa depanmu. Kamu bukan lagi korban dari keputusan seseorang, kamu mulai menjadi pemilik keputusan yang baru untuk dirimu sendiri. Kamu berhenti melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang pernah hilang, dan mulai melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang masih bisa kamu bangun. Dan bangunan yang kuat selalu dimulai dari pondasi, bukan dari masa lalu, tapi dari kesadaran siapa dirimu hari ini. Dan tidak menengok ke belakang berarti kamu tidak lagi memberi kesempatan pada luka untuk menawar harga dirimu. Kamu tidak lagi memberi ruang bagi kenangan untuk memanipulasi harapan. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa dia pergi? Tapi kamu mulai berkata, terima kasih karena aku akhirnya bebas dari seseorang yang bukan untukku. Itu bukan amarah, itu kesadaran. Jika kamu masih menoleh ke belakang, kamu tidak akan pernah melihat pintu yang terbuka di depanmu. Masa lalu tidak perlu diperbaiki, cukup ditinggalkan, karena tidak semua bab harus ditutup dengan orang yang sama. Beberapa bab harus selesai agar kamu bisa berjumpa dengan versi dirimu yang lebih kuat, lebih matang, lebih berharga daripada sebelum disakiti. Luka adalah guru, bukan penjara. Dan pada akhirnya bangkit bukan tentang membuktikan sesuatu pada siapapun, tapi pada dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mereka melihat nilai dirimu, karena kamu sendiri sudah menyadarinya. Kamu tidak butuh mereka menyesal, karena kamu sudah memilih jalan yang lebih terhormat. Ketika kamu sudah bisa berjalan tanpa menoleh, saat itulah kamu benar-benar bebas, bukan dari hubungan, tetapi dari keterikatan yang pernah merantai hatimu. Pada akhirnya, kekuatan seorang manusia tidak terlihat dari seberapa keras ia melawan dunia, tetapi seberapa bijak ia mengendalikan dirinya sendiri. Hidup tidak akan pernah berhenti menguji. Ada tekanan, ada celaan, ada hinaan, ada perasaan diremehkan, bahkan ada kebohongan dari orang yang kita percaya. Namun stoikisme mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan cara kita bereaksi terhadap peristiwa itu. Selama kita mampu menjaga ketenangan batin, dunia luar tidak punya kuasa atas diri kita. Ketenangan bukan berarti pasrah, bukan juga berarti lemah. Ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan intelektual dan emosional. Kau bukan boneka yang harus terseret oleh amarah, bukan budak dari pengakuan orang lain, dan bukan tawanan dari keinginan untuk selalu menang. Kebijaksanaan sejati adalah saat kau mampu berdiri tegak tanpa harus berteriak, mampu menolak provokasi tanpa perlu membalas, dan mampu memilih diam karena bukan semua hal pantas ditanggapi. Seiring waktu kamu akan sadar, yang menghancurkan hati bukanlah situasi, tapi cara kamu memperlakukannya. Yang menciptakan penderitaan bukanlah orang lain, tapi pikiranmu sendiri yang dibiarkan liar. Begitu kamu belajar menetapkan batas, mengendalikan persepsi dan merawat ketenangan, kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu. Kamu bukan lagi korban keadaan, kamu adalah pengendali arah hidupmu sendiri. Dan itulah inti ajaran Stoik. Jadilah benteng, bukan daun yang tertiup angin. Jadilah gunung, bukan buih ombak. Dunia boleh bising, tetapi di dalam dirimu harus tetap ada ruang sunyi yang tidak bisa disentuh siapapun. Karena pada titik tertentu, kebahagiaan bukan tentang memiliki banyak hal, tetapi tentang memiliki kendali atas diri sendiri. Saat kamu menang atas dirimu, kamu sudah menang atas kehidupan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang lebih menginspirasi, lebih memotivasi, dan yang pasti lebih mendidik. Terima kasih.